Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ade Sobari, NPM 19630134. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 manajemen waktu proyek. Waktu proyek atau biasa disebut umur proyek merupakan salah satu atribut proyek yang sangat penting dalam manajemen proyek. Kegagalan mengelola waktu proyek akan berakibat pada penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu. Dari hasil studi pada tahun 1995, Standish Group Chaos menemukan bahwa rata-rata penyelesaian proyek-proyek IT molor hingga 2,22% dari waktu proyek yang direncanakan. Artinya bahwa satu proyek yang semestinya selesai pada tahun ini dua baru selesai 2 tahun mendatang. Penyelesaian waktu proyek yang mundur dan kurangnya pengelolaan waktu proyek tentunya akan berakibat pada membengkaknya berbagai sumber daya proyek, khususnya biaya dan SDM proyek. Dengan demikian, seorang manajer proyek dituntut untuk dapat mengelola waktu proyek sebaik-baiknya dalam rangka keberhasilan proyek. Dilihat dari fase proyek, penerapan manajemen waktu proyek lebih banyak diterapkan pada fase planning dan selebihnya pada fase controlling. Kegiatan manajemen waktu proyek pada fase planning meliputi mendefinisikan aktivitas, pengurutan aktivitas, estimasi lama aktivitas, dan penyusunan jadwal proyek. Sedangkan pada fase controlling, kegiatannya adalah pengendalian jadwal proyek. Selanjutnya, mendefinisikan aktivitas. Activity definition merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas atau pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan pada proyek. Daftar aktivitas ini dapat mengacu pada WBS work breakdown struktur yang telah disusun sebelumnya pada manajemen scope. Sebagaimana penyusunan WBS, tim proyek dalam mendefinisikan aktivitas ini perlu juga melibatkan stakeholder yang lain untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas telah terdefinisi secara lengkap untuk keberhasilan penyelesaian proyek. Dari definisi aktivitas ini pula, estimasi biaya, waktu, dan kebutuhan sumber daya lain dapat disusun. Selanjutnya, pengurutan aktivitas, activity sequencing. Setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS. Detail deskripsi produk, asumsi, dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antar aktivitas, termasuk dalam hal ini penjelasan tentang ketergantungan dan perbedaan bentuk ketergantungan dan hubungan akan menentukan urut-urutan aktivitas. Misalnya, apakah mulanya satu aktivitas harus menunggu aktivitas lain selesai? Apakah beberapa aktivitas dapat berjalan bersamaan? Selanjutnya, ketergantungan atau hubungan antar aktivitas merupakan bahan dasar dalam menyusun penjadwalan proyek. Terdapat 3 aturan dasar dalam menyusun urutan aktivitas. Yang pertama ada ketergantungan mandatory dependencies, ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan antar aktivitas pekerjaan. Misalnya, pengujian program tidak dapat dilakukan sebelum pembuatan program telah diselesaikan. Yang kedua, ketergantungan lepas, discretionary dependencies,
ketergantungan yang ditentukan oleh tim proyek sebagai contoh dalam rangka mendapatkan hasil desain yang baik. Tim proyek mungkin belum akan memulai pekerjaan desain selama pekerjaan analisis sistem belum selesai sepenuhnya, walaupun sebenarnya sistem sudah dapat dimulai tanpa harus menunggu pekerjaan analisis diselesaikan semuanya. Yang ketiga, ketergantungan eksternal. External dependencies. Ketergantungan antara aktivitas proyek dengan aktivitas non-proyek. Sebagai contoh, pekerjaan instalasi sistem, operasi, dan program aplikasi mungkin akan tergantung pada ketersediaan hardware baru yang dipasok oleh supplier. Selanjutnya ada diagram jaringan proyek, adalah skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas-aktivitas proyek menggunakan metode AOA, Activity on Arrow, atau ADM, Arrow Diagramming Method. Suatu aktivitas disimbolkan dengan anak panah arrow, sekaligus menunjukkan aliran kerja dan dihubungkan pada suatu titik yang disebut node untuk menggambarkan urutan aktivitas. Node ini sekaligus menunjukkan titik mulai dan titik selesainya suatu aktivitas. Setiap node diberi nomor secara urut. Nomor node pertama, nomor 1, menunjukkan awal proyek, dan nomor node terakhir menunjukkan akhir proyek. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat diagram jaringan proyek. Pertama, tentukan semua aktivitas awal proyek dan ditempatkan awal semua aktivitas ini pada node 1. Buat node-node baru sebagai akhir aktivitas dari node 1 dan hubungkan dengan anak panah masing-masing ke node 1. Beri nama atau simbol aktivitas pada anak panah. Estimasi waktu juga dapat dituliskan pada anak panah. Misalnya A sama dengan 3, artinya aktivitas A dengan alokasi waktu 3 hari, jika satuan waktunya hari. Kedua, lanjutkan menggambar diagram network bekerja mengalir dari kiri ke kanan. Perhatikan apakah ada aktivitas yang mengumpul, merger, atau menyebar burst. Suatu node disebut burst jika dari node ini menghasilkan satu atau lebih aktivitas sekaligus node baru. Dan suatu node disebut merger jika dari beberapa aktivitas yang berasal dari beberapa node mengumpul pada satu node sebagai akhir aktivitas. Yang ketiga, lanjutkan menggambar diagram jaringan proyek sampai seluruh aktivitas tergambarkan pada diagram. 4. Sebagai acuan lainnya, semua anak panah sedapat mungkin digambarkan mengalir ke depan atau ke arah kanan, dan hindari anak panah yang saling menyilang antar node. Jika mendapatkan gambar diagram jaringan dengan anak panah saling menyilang, susun ulang gambar diagram jaringan sedemikian sehingga aliran dan urutan pekerjaan mudah dibaca dan dipahami. Selanjutnya, Precedence Diagramming Method, atau juga bisa disingkat PDM. Metode pembuatan diagram jaringan kerja proyek menggunakan simbol kotak sebagai representasi aktivitas proyek. Metode ini lebih memperlihatkan hubungan waktu. Pada PDM, aktivitas dinyatakan dalam bentuk kotak dan hubungan antar aktivitas dinyatakan dengan anak panah. Metode ini lebih populer dibandingkan dengan metode ADM dan lebih jelas dalam menggambarkan bentuk hubungan antar aktivitas sebagai ilustrasi contoh diagram PDM berikut. Ini dia gambar diagram-diagramnya. Terdapat 4 bentuk ketergantungan pada metode PDM, yaitu pertama, finish to start atau FS. Suatu
aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas sebelumnya berakhir. Kedua, itu SS, suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas lain belum dimulai. Yang ketiga, finish to finish, FF, suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas lain berakhir. Start to finish, suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas A belum dimulai. Metode jalur kritis, Critical Path Method, CPM, disebut juga analisis jalur kritis, merupakan analisis jaringan proyek yang digunakan untuk memperkirakan total durasi umur proyek. Jalur kritis proyek adalah sekumpulan aktivitas yang menentukan waktu paling cepat selesainya proyek. Untuk menentukan jalur kritis ini, susun diagram jaringan yang baik. Untuk memudahkan, gunakan metode ADM lengkap dengan durasi waktunya. Identifikasi seluruh jalur yang mungkin di mana jalur tersebut menghubungkan awal proyek hingga akhir proyek. Hitung waktu total masing-masing jalur, disebut jalur kritis. Menghitung free float dan total float. Untuk menghitung waktu kritis, free float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda mulainya aktivitas berikut. Total float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda berakhirnya proyek. Free float dan total float dapat dihitung dengan menggunakan metode penelusuran arah depan atau penelusuran arah belakang. Jika dihitung menggunakan penelusuran arah belakang backward, maka harus mempertimbangkan waktu paling lambat mulainya aktivitas late start LS dan waktu paling lambat selesainya aktivitas late finish LF. Jika menggunakan penelusuran arah depan forward, maka harus mempertimbangkan waktu paling cepat mulainya aktivitas early start SS ES dan waktu paling cepat selesainya aktivitas early finish EF. Menghitung total float, free float, dan jalur kritis. Untuk masing-masing aktivitas, total float sama dengan late finish kurang early start kurang durasi. Free float sama dengan early finish kurang early start min durasi. Jalur kritis adalah jalur yang melewati aktivitas di mana total float sama dengan free float sama dengan 0. Artinya jalur di mana setiap aktivitas tidak memiliki waktu kelonggaran baik total float maupun free float. Jalur kritis sama dengan B kurang E kurang H kurang J atau kurang 1 kurang 3 kurang 5 kurang 6 kurang 8 dengan umur proyek selama 16 hari. Jadi jika proyek dimulai tanggal 1 April 2006 maka akan selesai tanggal 16 April 2006. Analisis program evaluation dan review teknik merupakan metode analisis jaringan untuk memperkirakan umur proyek dengan memperhitungkan faktor ketidakpastian waktu masing-masing aktivitas. First, memperkirakan umur proyek berdasarkan perkiraan waktu probabilistik dengan mempertimbangkan 3 jenis waktu, yaitu waktu optimistic time, waktu normal, most likely time, dan waktu pessimistic time. Waktu optimis itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas jika tidak terjadi kesalahan pada pelaksanaan aktivitas. Segala sesuatunya berjalan lancar tanpa gangguan. Waktu normal TM adalah waktu yang dibutuhkan bila aktivitas berjalan normal. Waktu tengah. Waktu pesimis TP adalah waktu yang dibutuhkan bila terjadi kesalahan pada pelaksanaan aktivitas yang bersangkutan. Berdasarkan ketiga jenis waktu tersebut, maka
Waktu waktu estimasi aktivitas diperoleh dengan rumus yaitu TE sama dengan TO tambah 4TM tambah TP bagi 6. Jadwal proyek yang disusun kadangkala tidak selalu mulus dalam pelaksanaannya. Perubahan-perubahan ataupun penyimpangan pelaksanaan jadwal proyek sering terjadi di lapangan. Perubahan-perubahan yang terkait dengan pelaksanaan jadwal proyek dapat terjadi karena pertama, kurangnya kemampuan dalam mendefinisikan aktivitas-aktivitas proyek termasuk urutan pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan aktivitas yang pada akhirnya akan mengakibatkan perubahan waktu pelaksanaan proyek. Kedua, kurangnya akurasinya dalam menentukan durasi waktu aktivitas sehingga setelah proyek dikerjakan maka akan terjadi keterlambatan penyelesaian proyek atau sebaliknya, suatu proyek dapat diselesaikan lebih cepat dari yang dijadwalkan. Hal ini akan berdampak pada pengelolaan sumber daya yang lain, biaya, biaya, tenaga kerja, dan sebagainya. Yang ketiga, lemahnya kinerja SDM pelaksanaan proyek seringkali dijumpai banyak proyek-proyek yang tidak selesai tepat waktu bukan karena kurang akurasinya penjadwalan proyek, tetapi dikarenakan lemahnya kinerja SDM pelaksanaan proyek. Rendahnya kinerja SDM pelaksana proyek ini bisa direncanakan oleh karena rendahnya insentif upah, rendahnya disiplin pekerja, kurangnya komunikasi antar elemen tim proyek, rendahnya skill pekerja, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk bab 5. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.